dijauhkan dari rahmat Allah. Artinya ketika terjadi seperti itu, ya, itu rumah tangga itu, terutama istri ini, dijauhkan dari rahmat Allah. Artinya hilang itu kasih sayangnya ke anak, ke suami, ke kemana-mana jadi nyangkutnya. Atau bagaimana? Ya, gimana supaya suaminya ridho mau ngedoain kita? Karena kalau kata Mbak Yai Maimun Zubair, ibu-ibu sekarang itu umpama suami itu kulkas, itu dipakai untuk nyimpen buku, untuk nyimpen baju. Fungsi utamanya kulkas itu apa? Mendinginkan. Fungsi utamanya suami itu ridhonya suami tadi. Ridhonya suami sampai memasukkan dia ke surga. Itu intinya suami. Kalau nafkah ini bisa kerja sendiri, bisa ini bisa. Tapi nggak bisa. Ridhonya suami itu mahal. Ya itu yang punya syariat begitu. Saya coba memahami kenapa. Iya, karena nggak ada lagi. Ini malah ngebahas lagi puasa-puasa nggak apa ya, biar pada paham. Coba semua kegiatannya kehidupan sehari-hari itu ada gantinya yang halal. Ya dah, nyuci ada kan, pencucian halal ada. Ada masak, ada beres-beres, ada pembantu, ada. Kalau ganti yang satu ini yang halal ada nggak? Adanya cuma istri. Nah, situ mau nggak ditambahin istri buat suami? Ya kan itu masalahnya. Dan itu pun cuma berapa menit itu loh masalahnya di situ. Makanya Allah yang punya syariat itu ya wajar kalau ngamuk. Saya yang menciptakan, saya yang akhirnya Allah turun tangan. Saya ini sudah ngatur suami kamu itu nurut sama saya, dikasih solusi, kok kamunya yang malah nggak nurut, begitu loh. Itu suami mau ke istri dengan dia posisi megang duit, dia posisinya orang laki loh. Ini di jalanan mikirnya begitu. Loh kalau ketemu orang yang nggak bener terus mau, siapa yang salah? Tetap aja suaminya laki yang salah. Iya. Jadi ini harus dipahami secara komprehensif ya, menyeluruh gitu loh. Jangan nggak bisa sabar. Loh nggak bisa sabar gimana? Sejak di kantor itu sudah cenut-cenut kepala. Ini saya mewakili ya. Apalagi yang Gojek gitu, yang dibonceng belakangan deg-degan gitu. Pakai direm-rem dikit lah, gitu kan modus ini. Ya itulah, ini kan Allah itu kepingin ya toh, kehidupan manusia itu bersih. Ya. Silahkan halal. Sampai Allah nyatakan uhillalakum gitu. Cuma lailatas syiyam itu saja. Dan malam itu panjang loh. Sama dengan siang. Makanya kan yang harus kita pikirkan, kenapa kok ada suami kebobolan siang hari? Kita kan nggak mikir begitu kan? Kalau saya mikir begitu, kok bisa ada suami kebobolan di siang hari? Artinya suami yang kayak bagaimana nih? Mungkin suami yang kerja, iya dong. Atau mungkin suami yang tegangannya 440. Ngerti 440? Tegangan tinggi. Gitu. Kenapa ini kok nggak bisa memanage waktu sampai? Nah, disitulah. Nah, ini butuh pemahaman yang semuanya harus mengerti itu.
Dan 5-10 menitnya suami itu diiringi tanggung jawab konsekuensi 24 jam kali sekian. Loh, kok mbak-mbok kok gak mikir apa? Itu gara-gara 5 menit sekali doang hamil, siapa yang biayain? Apakah dibiayain 5 menit? Mau kau dibiayain 5 menit tok karena saya kan kok lain saya 5-10 menit. Anakmu tak biayai 5 menit tok. Mau gak? Dipikir tuh. Kenapa syariat ini menetapkan hukum seperti ini? Apa hikmahnya? Apa rahasianya? Gitu. Supaya kini paham maksudnya Allah. Kenapa sampai Allah ikut-ikutan marah? Urusan syahwat ini. Iya, urusan syahwat bener. Tapi kan kaitannya dengan gitu loh. Paham ini? Masa gak paham-paham, Rek? Nah, bagaimana mengembalikannya? Ya ke suaminya lagi. Mumpung masih hidup itu suami itu. Ya kan? Enaknya itu kan bener kata Allah itu udah disindir itu mbok ya paham gitu loh. Kalau diperjelas begini kan jadi kan rame. Iya kan? Makanya Allah itu bahasanya coba direnungi pakai hati gitu ya. Terus semua topiknya itu dikaji gitu. Dikaji, silakan dikaji. Kan Allah yang menciptakan manusia, laki perempuan. Allah menciptakan perempuan tuh begini karakteristiknya, secara fisik, secara perasaan, gampang cemburu. Tapi Allah yang nyuruh. Ya, Allah yang bikin aturan seperti itu. Kagak bisa, kalau nggak lewat nikah kagak ada. Dan nikah itu resikonya ente harus menafkahin, ente harus tanggung jawab, harus ngedidik, harus begini. Urusan 5 menit. Anda mau? Silahkan. Kan gitu. Jadi ibu-ibu mah nggak usah terus cemburu. Allah sudah punya aturan. Kalau suami nggak bener, Allah turun tangan juga. Nggak ngedidik anaknya, ku anfusakum wa alikum naro. Anaknya bodoh, kalau balik sama Allah ketemu anak keluarganya bodoh, suaminya digebukin. Artinya kalau seorang suami mau nikah nambah orang satu aja bengep kok dia itu. Satu aja itu babak belur suami itu. Jadi kasihan, memang bener. Wala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Kita kembali ke cerita rumah tangga awal Nabi Adam sama Sayyidah Hawa. Jadi pahami semuanya kisah itu. Ini kan asalnya kan dari suami istri, dari suami yang galau. Nabi Adam kan tadinya itu di surga itu dengan segala kenikmatan. Ini nikmat surga loh ya, bukan nikmat kebun duku riung, bukan. Ini kan adem enak. Surga itu nikmat. Tapi namanya orang laki kalau nggak ada wanita kagak rame. Tidak ada yang bisa menggantikan posisinya orang wanita bagi orang laki itu. Makanya akhirnya Allah yang ngerti kelemahannya laki-laki. Hadisnya sampai dibilang, ya, ma ra'aitu ya ahadan yaghlibanna kariman illa antunna. Saya nggak pernah ngelihat ada orang yang bisa ngalahkan orang yang karim, yang mulia kecuali kalian ibu-ibu. Jadi kalau suami sudah kena ibu-ibu ini, itu rata-rata kelepok-kelepok. Nabi Adam kejadian, ya toh. Begitu dimakan sama Sayyidah Hawa nggak ada masalah. Karena larangannya berdua. Wala taqroba itu isim tasniyah. Jangan kalian berdua. Kalau satu doang masih belum ngefek. Ibu-ibunya ngajak, tuh Pak nggak apa-apa kan? Ayo tuh Pak. Oh iya ya. Oh kok nggak apa-apa ya? Katanya dilarang. Akhirnya Nabi Adam nggak ada niat untuk melanggar, ngambil. Begitu mendekat dicopot semua. Dalil kuat, ya. Rumah tangga mulai jauh dari rahmat Allah itu mulai sering buka aurat.
mulai malas kerudungan, ya. Bapaknya mulai pakai kolor, nggak pakai baju, kipas-kipas di depan rumah kayak gitu. Itu kehidupan yang jauh dari rahmat Allah. Sebab kejadiannya di surga begitu. Bayangin surga yang sudah nikmat kayak begitu, ada istana, ada ini, nggak ada istri itu nggak ada artinya. Nah, istri yang artinya bagi laki seperti itu kok nggak ngerti, gitu loh. Masalahnya di situ. Allah membuat cerita, Allah bikin aturan, nggak paham juga nih ibu-ibu. Nah, makanya Allah nggak nerima. Begitu suaminya sudah mau yang halal, suaminya sudah mau tanggung jawab, suaminya mau nafkahin, mendidik macam-macam, ya Allah nggak terima, repot. Gitu. Jadi sampai Allah nyatakan uhillalakum. Itu membelain siapa? Bapak-bapak, demi bapak-bapak. Makanya mukanya bapak-bapak lebih miring-miring daripada ibu-ibu. Bapak-bapak itu lebih banyak perlu dikasihani. Apalagi cuma satu-satunya lagi istrinya. Ya dok, di sini senang, di sini senang, di sini sedep. Wah, macet udah. Repot. Jadi mari kita berbahagia. Repot itu. Ya moga-moga ibu-ibu pada dikasih paham. Loh, ya nggak ada yang amin ya. Ibu-ibu karena PDW emang. Itu benar itu. Makanya nggak bisa. Allah mau turun tangan kalau begitu. Berat itu urusannya itu. Gitu. Ya, tak. Nah, makanya dikasihlah contoh setelah Sayyidah Khadijah meninggal, ada sosok seperti Sayyidah Saudah binti Zam'ah. Ini sosok yang luar biasa. Kenapa Sayyidah Saudah nikahnya dikasih dulu sama Allah? Bisa saja nikah di belakang, bisa jadi prioritas. Enti kaji, pelajarin semua. Keluarga rumah tangganya Nabi itu luar biasa. Sayyidah Saudah ini wanita luar biasa. Beliau itu bisa menggembirakan Rasulullah, bisa mencari ridhonya Rasulullah. Makanya nikahnya ditaruh pertama, dan kebanggaan beliau, saya menikah dengan dengan Rasulullah setelah saya 3 tahun nggak ada siapa-siapa, nggak ada madunya, nggak ada istri yang lain. Itu kebanggaan Sayyidah Saudah. Dicantumkan dalam Al-Quran ceritanya beliau. Wa ini imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan aw iradan fala junaha alaihima ayyusliha bainahuma sulha was-sulhu khair wa uhdiratil anfusus syuh. Di situ Allah nyatakan wa uhdiratil anfusus syuh. Itu kejadian. Makanya ibu-ibu enggak mau amin. Sebab apa? Syuh, rata-rata ibu-ibu itu syuh. Apa syuh itu? Bakhil yang bukan miliknya sendiri. Ngerti? Dalam nikah yang dipakai punya siapa? Kalau suami kumpul, yang dipakai punya ibu apa punyanya suami? Kenapa situ yang bakhil gitu loh? Gak ngerti ya. Itu disebutnya syuh. Kalau bakhil itu, ini punya saya, jangan. Itu bakhil. Tapi ini kan punya orang. Onderdilnya siapa? Ustaz, nggak paham tak jelasin kok. Itu onderdil adanya di sono, dia yang ngerawat, punyanya dia, tapi yang nggak boleh siapa? Itu tadi ayat mah wa uhdiratil anfusus syuh. Nafsunya itu rata-rata syuh. Nafsunya perempuan itu. Bapak-bapak harus ngerti. Gitu. Yang nafkahin siapa? Yang tanggung jawab siapa? Yang rewel? Ada masalah. Wa uhdiratil anfusus syuh. Makanya dicantumkan itu. Tapi ada wanita yang kadang-kadang punya pemikiran jauh panjang ke depan. Jadi begitu Sayyidah Saudah itu
mau dicerai sama Rasulullah, beliau ngerti, oh iya saya ini sudah tua, nggak bisa melayani dengan baik, gitu ya. Akhirnya ya sudah, Rasulullah berniat mau menceraikan. Saya sudah nggak mau. Oh enggak, jangan ya Rasulullah. Ditongkrongin di depan pintu keluarnya. Rasulullah minta tolong jangan. Biarkan saya jadi istrimu. Malam jatah saya kasih ke Sayyidah Aisyah. Itu setelah 3 tahun nikah, Rasulullah kumpul sama Sayyidah Aisyah. Ini saya nggak apa-apa. Kenapa? Ada yang lebih mahal daripada urusan 5 menit. Apa itu? Status. Gitu. Saya kepingin nanti dibangkitkan di yaumul qiyamah, status saya adalah istri Rasulullah SAW. Ini contoh, ditaruh di ini. Nah, terus damai, dinamakan suluh tadi. Wa in imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan. Kalau seorang wanita takut suami nusyus, jadi suami bisa nusyus, istri bisa nusyus. Itu mah bab munakahat itu. Ini kan nikahnya kan nggak pakai munakahat semua, pakai amil, ambil dadakan lagi. Imbak nusyusan au i'radan, atau suaminya berpaling. Kalau takut istri itu suaminya berpaling, fala junaha alaihima, maka tidak ada dosa bagi keduanya untuk cari solusi apa? Ayyusliha bainahuma sulha, ajak damai. Ya, apa perjanjian damainya? Ya sudah gini. Makanya banyak rumah tangga itu tidak bisa cuma adil doang, ngaji yo tahu. Kadang-kadang itu ada suluh. Yang penting damai. Iya nggak apa-apa, sono, sok mangga. Pokoknya sebulan 1 juta, misalnya gitu. Itu suluh namanya. Oh, baru ngerti gue. Ayatnya jelas, surat An-Nisa. Ayo, ada yang berani suluh? Jalan tengah. Daripada kau nabrak sana nabrak sini. Sampai curhat, kan nggak enak kalau sampai curhat gitu kan. Rame dunia persilatan nanti. Nah, disitulah fungsinya istri supaya jadi baju, pakaian. Jadi lika-liku rumah tangga ini supaya tidak terekspos keluar. Itu loh fungsinya baju. Jadi istrinya bisa menutupi sampai nggak ada suami yang curhat update status. Kalau ada suami curhat update tuh, puasa tahun ini berat, siang malam coy. Harus paham itu. Apa jangan-jangan yang iktikaf ini modus ini? Daripada ruwet di rumah wis tak di majelis. ya itu tak tolong dikaji benar-benar, pelajari, dahsyat itu Allah. Nggak bisa kita nyari celah kekurangan syariat itu. Udah komplit semuanya demi kemaslahatan bersama. Gitu. Dan mau kita ngaku nggak ngaku ya Allah pertama kali menciptakan orang laki, maka demi kemaslahatan orang laki yang diciptakan mau dikasih tugas besar itulah semua kebutuhannya dicukupi, dibela, disyariatkan sama Allah Ta'ala. Nah, ibu-ibu yang ngikutin seperti itu, makanya begitu suami sudah benar, istri sholat khamsaha wa shomat syahroha wa ahsanat farjaha wa ata'at zawjaha, yang terakhir dikasih puasa, istri itu sudah sholat, puasa, jaga kehormatan diri, terus yang terakhir taat sama suaminya.
adkhalallahu al-jannata min ayyiha sya'at. Allah masukkan dia ke surga dari pintu yang mana saja dia mau. Balasan setimpal dari Allah Ta'ala. Nah, cuma kan yang repot yang terakhir. Fungsi utamanya suami itu apa? Nah, meridhoi. Ya terserah, situ tega nggak marah, ngomel ke istri. Kalau niatannya kita dari awal benar, insya Allah benar.